Saat ini menjadi seorang YouTuber bisa jadi menjadi pilihan di antara kita semua. Tidak ada yang salah atas pilihan kita. Namun di satu sisi kadang kita ini manusia seringkali dibalik keinginan itu enggan untuk melakukan. Berbagai alasan pun muncul. Bisa faktor internal dan faktor internal. Faktor internal rasa tidak percaya diri, kemudian faktor eksternal, misalnya kurang ini dan kurang itu dan seterusnya. Kalau sudah menghadapi kendala yang seperti itu, bagaimana ya kiranya langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber pemula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang YouTuber di saat ini bisa menjadi pilihan kita bersama. Semua tidak ada yang salah karena apa? Kemajuan zaman sudah begitu pesat, teknologi begitu cepat mengiringi gerakan kita manusia. Sehingga tidak salah ketika kita berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan menyematkan diri untuk berpartisipasi di dunia per-YouTuber. Salah satunya adalah menjadi seorang YouTuber. Persoalannya adalah tak sedikit di antara kita bingung untuk melakukan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan menjadi seorang YouTuber. Nah, melalui kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita dengan apa yang saya rasakan bersama teman-teman. Langkah-langkah apa sih yang kita butuhkan untuk menjadi seorang YouTuber pemula? Langsung saja ya teman-teman. Pertama, satukan atau integritaskan niat dan tekad. Menurut saya, niat dan tekad itu merupakan satu kesatuan paket yang tidak bisa dipisahkan. Ada niat, harus ada tekad. Niat identik dengan apa yang kita jadikan motivasi atau inisiatif. Tekad setidaknya itu salah satu bagian daripada action atau tindakan yang perlu kita lakukan. Sehingga satukan niat dan tekad. Artinya begini kalau tindakan konkretnya, kita ambil contoh. Mau bikin video atau menjadi seorang YouTuber melalui video, tentu kan harus pakai alat. Saya pikir alat sesederhana yang kita miliki pun, kalau kita mempunyai niat dan tekad, pasti kita bisa, pasti kita mampu dan pasti kita bisa mewujudkannya. Karena jujur sih teman-teman, dari awal saya membuat video, baik untuk saat saya di kelas, baik saya di luar maupun di dalam rumah seperti ini, ya pakai HP, begitu ceritanya. Nah, kalau kita berpikir tentang kamera, jujur juga karena saya menurut saya lebih fleksibel HP, karena di HP itu habis bikin video langsung bisa kita edit tanpa harus pindah aplikasi lain. Beda dengan kita kamera ya. Saya pikir agak sedikit ribet karena dari kamera harus kita pindah ke komputer dan kita setting untuk proses edit dan seterusnya. Jadi saya pikir sesederhana apapun, meskipun itu HP, kita bisa memulai menjadi seorang YouTuber. Kalau misalnya ada persoalan, HP-nya kan nggak golongan mahal nih, murah, kemudian hasil kameranya jelek, dan lain sebagainya. Saya pikir dimulai tetap apa yang kita miliki saja. Tidak usah berpikir tentang sesuatu yang bagus. Kalau kita nunggu yang bagus, nunggu kamera yang oke, kapan kita melangkah, begitu loh. Maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi kita menjadi pribadi yang sesederhana dengan kemampuan yang kita miliki saja. Jadi kita melangkah menjadi YouTuber itu penuh kedamaian, bukan karena penuh kegerundelan begitu. Saya pikir seperti itu. Kalau awalnya kita gerundel, terus kemudian merasa diri kecil, gimana kita bisa mempunyai niat dan tekad kalau belum faktor-faktor internal dan eksternal itu mempengaruhi kejiwaan atau psikologis kita. Jadi intinya niatkan ya, satukan niat dan tekad ya, seperti itu ya. Nah, mengenai niat dan tekad,
Nanti teman-teman bisa melihat video saya tentang 5 tips menjaga semangat menjadi YouTuber. Di sana tuh saya menjelaskan beberapa hal di video tersebut ya, kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi 5 tips menjaga semangat. Ini berkaitan dengan niat dan tekad. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman membuat video. Kan jelas toh, niat ada, tekad ada. Tentunya kan kalau di dunia YouTube kan bikin video, karena kita kan visual ya teman-teman. Karena dari awal kan kita sadari hadirnya YouTube ini kan, kalau saya katakan menggeser, maaf ya, bukan menggeser, nanti kalau yang suka menulis agak sedikit tidak setuju gitu. Begini ceritanya, budaya masyarakat kita kan sebetulnya kebanyakan kan suka apa yang didengar dan apa dilihat, kemudian ditulis kan begitu. Kalau saya baca di video saya juga ada itu, salah satu judulnya potensi pengembangan diri di era digital ya, itu ada di video tersebut. Nah, salah satu budaya masyarakat kita, tidak hanya kita, bahkan dunia, itu budaya visualisasi atau budaya melihat itu menjadi garda atau panglima yang pertama. Kemudian apa yang kita dengar dan budaya apa yang kita baca itu sangat rendah sekali. Nah, oleh sebab itu ini ditangkap oleh media berplatform YouTube ini, sehingga orang berbondong-bondong melakukan aktivitas atau pengembangan potensi diri yang bersifat visualisasi atau video hasilnya itu ya, intinya ke sana. Nah, kalau sudah kita pahami seperti itu, berarti kan membuat video gitu loh teman-teman, intinya ya. Apalagi sekarang itu sudah benar-benar masyarakat kita itu sudah katakanlah ya 85% menggunakan media YouTube sebagai sarana hiburan, baik bersifat edukatif, humor, dan lain-lain itu ya di sana. Nah, membuat video ini teman-teman bisa melihat video saya yang tempo hari itu berkenaan dengan bagaimana menentukan konten ya. Terus bisa ditambah dengan itu tentang bagaimana menemukan ide untuk konten. Nah, melalui pembuatan video itu saya rekomendasikan di 2 video itu, maksud saya intinya teman-teman jangan membuat video atau uploadan video itu dari hasil karya orang lain. Jadi originalitas itu sangat penting. Jadi kita nggak copyright apa istilahnya, kena apa ya istilahnya, video orang kita unggah ke video kita, dimasukkan channel kita. Nah itu jadi originalitas gitu loh teman-teman, intinya seperti itu dalam pembuatan video. Sebetulnya kalau berangkat dari background saya penulis, intinya itu tidak plagiasi gitu loh teman-teman, mengambil miliknya orang tanpa disebutkan begitu ya, atau mengutip yang tidak disebutkan. Nah di sini juga begitu, kita tidak boleh re-upload, copyright video orang dan seterusnya. Jadi memang video yang kita buat itu adalah video yang originalitas buatan kita, intinya ke sana. Kenapa ini saya bicara tentang pembuatan video berkaitan dengan originalitas, supaya kita itu tidak merasa enak di depan tapi sakit di kemudian gitu. Jadi kita harus tahu konsekuensi dari apa yang perlu kita lakukan dalam proses pembuatan video gitu. Tapi meski demikian ya kita tetap harus latihan, intinya mau tidak mau kita harus membuat video. Langkah yang kedua daripada langkah-langkah menjadi seorang YouTuber, video. Jadi hasil produk video, ada niat tekad yang pertama, yang kedua itu ada video. Nah ketika semua sudah kita patuhi, kita nggak copyright, terus kemudian video kita originalitas buatan kita, terus mengikuti aturan-aturan main yang diminta oleh pihak YouTube, sudah semua kan dari membuat video. Yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman harus percaya diri ya. Percaya diri ini menurut saya penting, karena tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman di saat proses membuat video itu kan, kalau misalnya membuat buku itu kan butuh referensi atau daftar pustaka ya teman-teman. Nah ketika teman-teman membuat
video itu kan biasanya referensinya dari mana? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, begitu kan? Nah, ketika semuanya sudah kita lakukan, video kan sudah dibuat nih di pointer tadi yang kedua. Lah, kalau kita nggak percaya diri, ini juga fatal. Nah, kalau nggak percaya diri berarti kan kita nggak upload video. Ya, upload video nanti pointer yang keempat. Artinya, ketika dulu. Jadi percaya diri ini penting teman-teman. Ya, lagi-lagi bisa dirujuk dari video sebelumnya 5 tips menjaga semangat YouTuber. Jadi artinya percaya diri itu penting. Khawatirnya begini kalau nggak percaya diri, masa hasil video rekaman seperti ini, goyang-goyang hasilnya. Terus kalau nggak begitu, wah dia bagus ya, saya lihat di beranda, apa itu tombelnya bagus, bikinannya edit bagus. Nah akhirnya urung tak upload gitu. Itu harapan saya tidak terjadi. Jadi pointer yang ketiga teman-teman itu percaya diri. Ya, karena niat tekad sudah, bikin video sudah sesuai aturan yang diberlakukan. Terus percaya diri. Sebab kalau nggak percaya diri, masuk ke pointer 4, teman-teman upload video ya. Jadi video yang sudah dibuat, salah satu indikator bukti action dari percaya diri, outputnya adalah upload video. Nah, penguploadan video di sini teman-teman ya dimasukkan gitu ya, dimasukkan di channel kita seperti biasa begitu ya, dari video yang dibuat. Terus kemudian setelah upload video, tentunya yang kelima itu adalah konsisten menurut saya. Nah, dari 4 langkah sebelum daripada konsisten itu ya sebelum konsisten maksudnya ada niat, tekad, pembuatan video, percaya diri. Nah, kemudian konsisten itu penting. Karena apa? Konsisten itu dalam arti misalnya ini kita upload nih, terjadwal 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, atau 3 minggu, atau seminggu sekali, atau seminggu berapa kali. Nah ini konsisten. Nah konsisten ini teman-teman menurut saya indikator, tolak ukur atau barometer bahwa channel kita tuh aktif gitu loh teman-teman. Nah paling enggak yang pertama untuk demi subscriber aktif kita ya, insya Allah yang setia menanti video-video yang kita upload, begitu ceritanya. Jadi konsisten itu perlu, selain untuk teman-teman subscriber kita, juga untuk dilihat oleh pihak YouTube. Wah ternyata orang ini serius nih, begitu. Jadi menjaga konsistensi ini menurut saya sangat-sangat penting teman-teman, karena itu sama dengan begini, loyalitas dan kesetiaan kita kepada subscriber dan di mata YouTube. Menurut saya seperti itu, setia. Jadi apapun bentuknya, ketika kita ingin berhasil, ternyata konsisten. Itu barometer daripada kesetiaan yang kita lakukan. Jadi nggak hanya cinta yang butuh setia teman-teman, konsisten itu juga bagian daripada wujud rasa cinta kita, begitu ceritanya. Itu keberapa ya? Kelima kalau nggak salah ya. Nah sekarang pointer yang keenam atau yang terakhir ini menurut saya itu sabar teman-teman. Nah sabar ini penting karena apapun yang kita inginkan itu butuh proses. Tidak ada suatu keinginan ketika ingin terwujud kita banyak tidur. Masa orang tidur dibayar? Kalau orang tidur dibayar saya mau, gitu ceritanya. Tentunya apa yang kita inginkan itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan saja tak cukup, butuh yang namanya penataan mental, yaitu salah satunya adalah sabar. Sabar di sini bukan berarti kita diam, tetapi usaha, ikhtiar, doa, terus berputar-putar, berpikir, berdoa, ikhtiar, terus kita lakukan. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi di dalam sabar ini secara tidak langsung kita sudah melakukan proses pembelajaran kehidupan. Ya, sebenarnya tidak hanya menjadi YouTuber saja sih, semuanya. Insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang sabar ya teman-teman. Termasuk sabar menantikan hasil dari apa yang kita inginkan menjadi seorang YouTuber. Ceritanya begitu. Nah,
Meskipun saya di channel ini belum apa-apa, tetapi dalam proses belajar, ya seperti ini yang ingin saya ungkapkan ya. Saya pikir mari kita belajar bersama-sama, melangkah dengan menghargai proses, karena itu wujud dari kesabaran kita. Tetap semangat ya teman-teman. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa berikan dukungannya, like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Jangan pernah bosan ya dengan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.